kursi, meja, semuanya bersih dari sampah, kemudian buku yang tidak berkaitan dengan amal pendidikan agama Islam mohon disimpan di dalam tasnya masing-masing. Terima kasih buat Ibu. Baiklah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Kali ini yang akan dipimpin oleh anak Ibu siapa? Dedi Kurniawan. Ya, Dedi Kurniawan. Silakan anak Ibu. Sebelum kita belajar, kita berdoa bagaimana kita masing-masing berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wabil Islam dinan. Wabil Islam dinan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Ibu. Apa kabar? Baiklah anak Ibu, Ibu akan absen. Agung Arya Pratama. Ibu. Alia. Andini. Dedi Kurniawan. Detri Sapriani. Dimas Prasetyo. Dwi Astuti. Isnania. Kanda. Ya, Laila Habibah. Mariana Kusumawati. Mega Dwi Apriyani. Putri Aisyah. Sabila Maidura. Serina Indriani. Widadari Ahmad. Ya, alhamdulillah cuma sekolah yang tidak hadir pada kesempatan ini. Ada makannya? Ada? Oh ya, belum datang ya? Ada kabar Anda? Belum. Waalaikumsalam. Kenapa terlambatnya? Telat bangun. Ibu harap setelah sholat subuh Kanda tidak boleh lagi tidur, siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Karena Kanda terlambat, maka Ibu berikan sanksi supaya penguasaan karakter kamu, maka membaca surat pendek. Surat apa? Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ya, terima kasih buat anak Ibu. Silakan duduk di tempatnya. Anak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yang ini akan dipimpin oleh Ibu Dwi Astuti. Dipersilakan maju ke depan. Semua anak Ibu dipersilakan berdiri. Ya. Kita bela bersama. Empat hormat masuk pada kepada nomor 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu
ya. Kelas 12 asuransi keuangan lembaga. Sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin persepsi dulu, yaitu menaikkan materi yang lalu dengan materi yang sekarang. Untuk itu Ibu mengajukan pertanyaan dulu. Siapa itu ulil albab? Anak Ibu. Ulil albab itu orang-orang berakal yang dimana setiap waktunya saat diri itu bahkan kembali senantiasa memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sudah tahu dengan ulil albab. Kemudian siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Orang-orang yang cerdas. Silakan Nak. Ya, Agung. Orang-orang yang semasa hidupnya itu memikirkan ke depannya dan kehidupan kedepannya. Iya, sudah mempersiapkan mulai kehidupan di dunia sampai kepada kehidupan kedua, yaitu akhirat. Terima kasih buat anak ibu semua sudah paham. Sekarang materi kita adalah pernikahan menurut Islam. Apa itu pernikahan? Anak ibu harus paham tujuan pembelajaran kita, mulai dari syarat-syarat nikah, rukun nikah, dalil nikah, tujuan dari pernikahan. Anak ibu harus paham. Inilah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok samawat, yaitu keluarga masa depan, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok anak ibu pernikahan dini. Bagaimana yang maksud dalam pernikahan? Dalam usia yang masih muda. Pandangan Islam dilihat dari sisi kesehatan. Apa dampak negatif dari pernikahan dini? Kemudian kelompok 3, ini anak ibu akan membahas tentang pernikahan sejenis. Kemudian bagaimana menurut ajaran Islam, ya. Nah, untuk itu ibu akan mempersilakan anak ibu menganalisis sesuai dengan tema masing-masing. Ibu kasih waktu 30 menit. Silakan. Anak-anak ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini diskusi kita sudah bisa kita presentasikan ke depan sesuai dengan tema masing-masing. Pertama adalah kelompok 1 yang temanya adalah pernikahan samawat. Dipersilakan kepada kelompok 1 anak ibu presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kami di sini akan menampilkan hasil diskusi kami tentang pernikahan samawat atau yang sering juga disebut dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Merupakan sebuah doa yang diharapkan oleh umat Islam bagi yang baru saja melakukan ikatan suci pernikahan dan membina sebuah keluarga. Pernikahan tentang samawa akan menjelaskan oleh Dedi Kurniawan. Pada Dedi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnikumullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami berikanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Surah Surat An-Nur ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim.
pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari dirimu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Di dalam ayat tersebut terdapat kata litaskunu atau sakinah, lalu mawaddah dan rahmah. Ketiga kata tersebut sering digabung menjadi satu kalimat, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Jika diubah ke dalam bahasa Indonesia, sakinah artinya tenang atau tentram, mawaddah artinya cinta kasih, dan warahmah artinya rahmat. Kalimat sakinah, mawaddah, warahmah ini sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat 21 surat Ar-Rum tersebut. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya bahwa manusia diperintahkan untuk saling berpasangan, yaitu antara istri dan suami, untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan juga kasih sayang. Sakinah berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan keterangan, tentram, aman, dan juga damai. Yang diharapkan dari pernikahan seperti pada arti sakinah, yaitu ketentraman, ketenangan, keamanan, dan kedamaian dalam anggota keluarga. Mawadah berasal dari bahasa Arab yang berarti mawadah memiliki arti kasih, sayang, dan cinta yang membara. Warahmah memiliki arti rezeki, ampunan, karunia, dan rahmat. Beberapa kiat yang dapat kita ambil yaitu 1. Saling memaafkan, 2. Saling menghormati, 3. Saling melindungi dan mengingatkan dalam kebaikan, dan 4. Musyawarah dalam mencari solusi masalah. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu semua yang disebutkan dapat dicapai atas ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hambanya harus selalu percaya bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah adalah sebaik-baiknya bagi hambanya. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Hal ini berarti kita harus menikahi wanita yang kita senangi agar kita juga menjalin hubungan antara sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mungkin hanya segini saja hasil diskusi kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang kelompok pernikahan dini sudah siap? Siap. Ya. Dimohon untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pernikahan dini yang akan disampaikan oleh Isnania dan Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin was-salihina min ibadikum wa imanikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 32. Dalam pandangan hukum agama Islam, perkawinan merupakan sebuah ibadah yang dilakukan oleh pemeluknya untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, mensakon, golizan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sayaku, yang lelaki dan yang perempuan. Quran Surat An-Nur Surat 4 ayat 2. Namun dari pendapat yang diungkapkan oleh Ibnu
Makalah tersebut adalah sebuah pengkhususan praktik pernikahan tersebut hanya dikhususkan untuk Nabi SAW dan tidak untuk umatnya. Dalam Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Menurut Kumalasari tahun 2012, pernikahan ini menimbulkan dampak negatif yaitu kesehatan perempuan. Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi. 2. Kualitas anak. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dari bayi dengan BLR memiliki kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal. 3. Keharmonisan keluarga dan perceraian. Ego remaja yang masih tinggi, terjadinya perselingkuhan, ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat kita semua. Terima kasih. Anak-anak ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini ibu akan menyimpulkan tujuan pembelajaran kita, yaitu pernikahan dalam Islam. Yang pertama adalah terciptanya ketentraman hati dan ketenangan pikiran karena kehidupan yang diliputi oleh cinta, mawaddah warahmah, lahir dan batin antara suami dan istri. Ini telah dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Maka harus pergauli istrinya dengan penuh dengan kasih sayang dan cinta. Tidak boleh ada kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk verbal. Anak-anak ibu yang berbahagia, yang kedua adalah tujuannya pernikahan itu untuk memperoleh keturunan yang sah, yaitu lahirnya anak-anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya, yaitu tujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera atau yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah. Selanjutnya, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan seksual yang halal, yang sah dan suci. Untuk itu kita tidak boleh menyalurkan hasrat biologis kita kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Harus kita ikuti aturan, bagaimana peraturan di dalam Islam. Anak ibu harus paham tentang pernikahan ini, rukun, syarat, dan tujuan nikah untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, sudah paham? Sudah. Pembelajaran kita untuk minggu yang akan datang yaitu perkembangan masuknya Islam ke Indonesia. Anak ibu bisa merujuk sumber pembelajarannya melalui buku PAI kelas 12 SMK, kemudian internet, kemudian yang artikel-artikel yang berkaitan dengan materi. Untuk itu ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, kita bacakan dulu Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita akan menyanyikan lagu daerah kita, yaitu daerah Kepulauan Riau, Lancang Kuning. Ibu mohon kepada anak ibu Dwi Astuti yang akan memimpinnya. Silakan maju ke depan. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. 4-4 masuk pada tekan keempat. 1, 2, 3. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam.
duduk kembali, Ibu. Baiklah anak-anak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini pembelajaran kita telah cukup sampai di sini. Untuk itu anak Ibu boleh beristirahat. Kemudian Ibu juga menghimbau kepada seluruh anak Ibu selalu bersemangat belajar, tetap kompak, jaga kesehatan. Kemudian semoga pembelajaran ini bermanfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum kita keluar dari kelas, kita berdoa dulu. Penutup majlis yang dipimpin oleh siapa? Abu. Ya, silakan Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam